Selamat pagi, kembali bersama saya Heru Suherda dari SMA 2 Teluk Batam. Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM. Ini merupakan program pengimbasan untuk SMAN 2 Teluk Batang Kayong Utara. Pertama, mari kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Oke. Asesmen uji kompetensi minimum atau kita singkat dengan AKM ini merupakan program terbaru dari pemerintah dan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya, di mana saat ini AKM akan dijadikan sebagai pengganti dari ujian nasional. Jadi jika kita lihat ada beberapa perbedaan antara arahan kebijakan AKM dengan ujian nasional. Jadi AKM akan lebih fokuskan kepada siswa untuk melakukan survei karakter dan asesmen kompetensi minimum yang dimiliki siswa, yaitu dilihat dari literasi, numerisasi, dan karakternya. AKM ini dilakukan pada siswa yang pada jenjang sekolah kelas 4, 8, dan 11 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA-nya. Nah, AKM ini tidak dijadikan sebagai standar kelulusan untuk siswa-siswa tersebut. Nah, perbedaan antara UN dan AKM bisa kita lihat di tabel berikut, di mana pada UN level siswanya yaitu tingkat akhir, sedangkan pada AKM yaitu pada tingkat 5, 8, 9, 11, dan 12. Jadi tergantung pemilihannya. Kemudian untuk subjek siswanya, AKM akan melakukan dengan sampling siswa. Tidak semua siswa akan mengikuti AKM. Model soalnya terdiri dari berbagai macam jenis. Ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada drag and drop, highlight, isian singkat, esai, soal interaktif, dan lain-lain. Nah, dari periode tesnya, AKM lebih singkat, yaitu cuma 2 hari. Metode pelaksanaannya full online supervision. Nah, dan kemudian ada juga caranya yaitu menggunakan CAT. Spesifikasi juga sudah bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kata minimum ini mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerisasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM akan membentuk survei dengan sampel siswa di kelas 5, 8, dan 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal di sekolah. AKM nasional akan berfokus pada literasi dan numerisasi. Kemudian juga ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Murid yang menjadi respon akan melakukan instrumennya AKM literasi, numerisasi, dan survei karakter. Sedangkan guru dan kepala sekolah akan melakukan survei lingkungan belajar. Hasil dari instrumen murid, kita akan melihat hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk instrumen guru dan kepala sekolah, kita akan melihat karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM, numerisasi, dan literasi. AKM nasional ini kalau kita khusus untuk SMA, kita mengukur kinerja mutu sekolah dan administrasi yang terstandar. Untuk sertifikasi yang kelas 12 itu akan mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Literasi membaca, kita akan melihat kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyajikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan untuk numerisasi akan berfokus kepada kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini adalah beberapa tema yang
akan diangkat dalam AKM. Ada misalnya tentang lingkungan, tentang kelaparan, tentang kesehatan, edukasi, dan lainnya. Nah, bentuk soal AKM tidak hanya objektif, tapi ada juga dengan berbagai jenis. Ada menjodohkan, ada pilihan ganda yang kompleks, jawabannya lebih dari satu, ada pilihan ganda yang kompleks, jawabannya hanya satu. Nah, untuk memorisasi, kita akan membahas tentang konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, aljabar. Kemudian proses kognitif ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Untuk membaca, kita akan membahas tentang konten, teks informasi, dan teks sastra. Proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integritas, evaluasi, dan refleksi. Konteks personal, sosial, budaya, dan saintik. Jadi nanti guru-guru mungkin bisa akan mengarahkan pemahaman literasi dan numerisasi siswa sebagai berikut ini. Nah, ini timelinenya untuk AKM. Akan tetapi kan dari perkembangan terbaru, Kementerian sudah mengumumkan akan menunda AKM hingga semester depan ya. Mungkin nanti timeline yang baru akan dikeluarkan oleh Kementerian kembali. Nah, ya ini timeline ini juga akan diperbaiki nanti. Oke. Jadi berikut itulah informasi umum yang bisa disampaikan tentang AKM ini. Terima kasih.